Lembaga pendidikan yang diobservasi kali ini yakni MAN 3 Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Paleh, Kotor 8, Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat. Dengan visi dan misi dari sekolah tersebut, dengan visi mewujudkan madrasah yang bermutu, terampil dan berakhlak karimah dengan penyelenggaraan pendidikan yang seimbang antara iptek dan imtek berwawasan lingkungan. Lalu dengan misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang islami, bermutu dan inovatif. Yang kedua, membekali siswa dengan keterampilan life skill dan luhur. Yang ketiga, melaksanakan program unggulan agama dan umum. Yang keempat, mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan untuk perguruan tinggi. Yang kelima, memberdayakan warga madrasah peduli lingkungan. Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka madrasah ini menerapkan budaya-budaya madrasah yang memang bisa mengubah perilaku dan akhlak setiap siswa ke hal yang lebih baik. Sesuai dengan visi madrasah tersebut, yakni mewujudkan madrasah yang bermutu, terampil dan berakhlak karimah dengan penyelenggaraan pendidikan yang seimbang antara iptek dan imtek berwawasan lingkungan. Dan tahukah kamu apakah pendidikan yang bermutu itu? Pendidikan yang bermutu itu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakpemberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Sehingga menurut Ernesto Che Guevara mengatakan, "If you want an education, join the revolution." Pendahuluan pendidikan tidaklah dibatasi oleh sekadar pergi ke sekolah, duduk di ruang kelas, mendengarkan, menyimak dan melakukan instruksi guru di dalam kelas. Tetapi, pendidikan yang bermutu itu adalah pendidikan yang merupakan suatu forum yang menangani duduk perkara proses pengenalan, yang intinya mengantarkan seseorang ke budayaan. Sedangkan dari Profesor Ahmad Sanusi mengatakan bahawa mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan, baik berasal dari segi pengelolaan juga dari segi proses pendidikan itu sendiri, diarahkan secara efektif buat menaikkan nilai-nilai tambah yang berasal dari faktor-faktor input, besarnya kelas sekolah, guru, buku pelajaran, situasi belajar dan kurikulum ataupun manajemen sekolah agar membentuk output setinggi-tingginya. Untuk membahas sumber daya manusia, SDM, handal dan perannya dalam pembangunan, ada baiknya kita mengutip pernyataan yang amat terkenal dari Albert Einstein, yang bunyinya, sains tanpa agama adalah lumpuh, agama tanpa sains adalah buta. Pernyataan Albert Einstein ini tentulah amat terang benderang bahawa SDM andal mestinya memiliki kapasitas seimbang dalam hal penguasaan sains dan juga ilmu dan praktek keagamaan. Namun jika tidak ada keseimbangan antara iptek ilmu pengetahuan dan teknologi dengan imtak imam dan takwa, ini tentulah SDM tersebut akan jauh dari harapan yang dapat membangun secara lebih baik, komprehensif, holistik dan berkelanjutan. Itu sebabnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menegaskan bahawa fungsi pendidikan Indonesia adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggungjawab. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا
حييت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان. Dari video tersebut terlihat budaya Islami yang diterapkan oleh madrasah tersebut yang sesuai dengan visi, yakni penerapan imtek, iman dan takwa kepada siswanya supaya menjadi siswa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari video tersebut juga terdapat jelas bahwa masyarakat yang ada di sekitar tersebut menerapkan kegiatan-kegiatan Islami baik dari siswa, guru, kepala sekolah ataupun staf dari madrasah tersebut, sehingga muncullah ide-ide ataupun kreativitas yang memang bernilai terhadap Islami untuk diterapkan kepada siswanya. Dan budaya yang diterapkan oleh madrasah selanjutnya yakni pada misi pertama, yakni menyelenggarakan pendidikan yang Islami, yang mana budaya yang diterapkan seperti memakai pakaian Islami, membekali siswa dengan membaca Al-Quran setiap paginya, menerapkan perilaku disiplin kepada para siswanya, mengarahkan para siswanya untuk saling menghargai satu sama lain, dan juga menerapkan perilaku yang terpuji. Dan budaya yang diterapkan selanjutnya terdapat pada misi kedua, yakni membekali siswa dengan keterampilan seperti berfikir yang kritis, memiliki kompetensi, memiliki komunikasi yang baik, dan mempraktikkan keterampilan siswanya terhadap lingkungan tinggal seperti pandai berceramah agama, azan, dan tilawah Al-Quran. Selanjutnya budaya yang ketiga yakni pada misinya, yakni melaksanakan program unggulan agama dan umum seperti membuat organisasi yang benar-benar berdampak baik kepada para siswanya, seperti program unggulan agama yakni tahfiz Quran, tilawah, dan hadroh. Dan program unggulan umum seperti organisasi yang telah dibentuk seperti OSIM, Paskibra, Pramuka, PMR, dan Tapak Suci. Dan program unggulan tersebut menimbulkan sebuah budaya kepada para siswanya, yakni menjadi pribadi yang berakhlak baik, disiplin, berkepemimpinan, bertanggung jawab, berani, mengembangkan kemampuan dan relasi yang Dari video yang ditampilkan tadi, sudah terlihat jelas budaya kekompakan dan rasa cinta tanah air yang diterapkan oleh madrasah tersebut kepada peserta didiknya. Dan sesuai dengan visi yang keempat, yakni mempersiapkan siswanya untuk melanjutkan pendidikan untuk perguruan tinggi. Dan dari kurikulum yang diterapkan oleh madrasah tersebut sehingga berhasil membawa peserta didiknya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan juga terlihat dari tenaga pendidiknya yang sangat inovatif dalam mendidik peserta didiknya menjadi siswa yang bisa bersaing dengan sekolah lain. Dan visi yang kelima yakni memberdayakan warga madrasah peduli lingkungan. Madrasah tersebut membuat sebuah tempat yang dinamakan dengan bank sampah
yakni sebuah tempat yang digunakan untuk menciptakan sebuah karya dari bahan-bahan bekas. Tidak hanya pembuatan bank sampah, di sana juga membuat sebuah lingkungan yang sangat asri, yakni pembuatan taman yang sangat bagus yang berisi tanaman-tanaman obat-obatan yang dikelola oleh peserta didik supaya mereka peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.